A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras, engkau telah bersusah payah menuju Tuhanmu, dan engkau pasti akan menemuinya. Ini khitab, ajakan berbicara dari Allah untuk kita sama-sama merenungkan bahwasanya Allah mengatakan kepada kita, wahai manusia, kalian sekarang sedang berjalan menuju Tuhan kalian. Kalian berusaha dengan keras dan kepayahan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia berjalan dengan dua pilihan. Manusia yang pertama berjalan menuju Allah. Mereka bersusah payah. Mereka meletihkan diri mereka di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia yang kedua berjalan kepada Allah dengan dosa, dengan maksiat, dengan keburukan, dengan pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang berada di atas muka bumi ini pasti merasakan yang namanya bersusah payah, ikhwatal iman. Namun bersusah payah bukanlah suatu masalah yang menjadi masalah di mana kita meletakkan keletihan kita, di mana kita meletakkan kepayahan kita, di mana kita meletakkan kesungguhan kita. Apakah di jalan ketaatan, ataukah di jalan dosa, ataukah di jalan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan apa usaha manusia itu. Allah secara umum mengatakan, innaka kadihun ila rabbika. Sungguhnya engkau telah bersusah payah menuju Tuhanmu. Artinya bagaimana ikhwatal iman? Kita harus bersusah payah untuk menjadi orang-orang yang baik. Kita harus berusaha keras. Kita harus berkorban. Kita harus bekerja keras untuk bisa berjalan di atas jalan-jalan kebaikan. Di samping ada manusia yang bersusah keras, yang rela berkorban demi dosa dan maksiat mereka. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, ketika mentafsirkan ayat ini mengatakan, ay sa'in ila rabbika sa'ya wa 'amilun 'amala. Wahai manusia, kalian sekarang ini sedang berusaha. Kalian sekarang sedang beramal. Kalian sekarang sedang berjalan menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Famulaqih. Kemudian kalian pasti akan menjumpainya. Summa innaka satalqa ma 'amilta min khairin aw syarr. Dan di akhirat kelak kalian akan mendapati kebaikan atau keburukan yang kalian telah lakukan di dunia ini. Oleh karena itu, Jibril alaihi salam telah menyampaikan sebuah nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sejatinya nasihat ini adalah nasihat bagi umat Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tayalisi. Abu Dawud itu ada dua, para jamaah. Abu Dawud As-Sajistani yang punya kitab Sunan Nabi Dawud. Kalau Abu Dawud At-Tayalisi yang punya kitab Musnad. Yang punya kitab Musnad Abi Dawud At-Tayalisi. Jibril mengatakan, ya Muhammad,
Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Sesungguhnya nanti engkau akan pasti menjadi orang yang mati. Ya ikhwatal iman, hiduplah sesuka kita. Hiduplah semau kita. Kita mau di atas kebaikan, silahkan. Kita mau di atas keburukan, silahkan. Yang terpenting adalah Allah telah mengutus seorang Rasul yang menjelaskan, inilah jalan yang akan mengantarkan kalian menuju surga. Inilah jalan yang akan membinasakan kalian. Silakan kalian hidup di atas jalan pilihan mana yang kalian inginkan. Fa innaka mayyitun, dan semua kita akan mati. Barang siapa yang ingin mati di atas kebaikan, hendaklah dia istiqamah di atas kebaikan. Barang siapa yang ingin mati di atas keburukan, hendaklah dia terus-menerus di atas dosa dan maksiatnya. Makanya ungkapan para ulama kita, man syaba ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang terbiasa di atas sesuatu, dia akan meninggal di atas kebiasaannya tersebut. Kemudian kata Jibril, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa yang kau inginkan, dan suatu saat engkau akan berpisah dengan orang-orang yang kau cintai. Cintai hartamu, cintai istri dan anakmu, cintai duniamu, namun suatu saat engkau pasti akan berpisah dengannya. Ya ikhwatal iman, ini sebenarnya nasihat yang sangat menusuk dada-dada kita. Ya, kita semuanya ini hidup sedang berjalan menuju kematian. Kita bernafas untuk menunggu detik-detik terakhir nafas kita. Kita berjalan menuju kuburan kita. Dan di saat ini kita sedang mencintai orang-orang yang kita cintai. Di saat ini pula kita sedang menyayangi orang-orang yang kita sayangi. Namun suatu saat ada masa di situ kita akan berpisah. Akan datang suatu waktu di saat itu kita yang akan ditinggalkan atau kita yang akan meninggalkan mereka. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Makanya nasihat-nasihat seperti ini sering disampaikan. Mengingat kematian, kurangi cinta kepada dunia. Agar kenapa ikhwatal iman? Agar kita ingat bahwasanya kehidupan kita ini tidak kekal, tidak selamanya. Orang yang banyak memperjuangkan harta dan harta, dunia dan dunia yang dia kejar, sehingga melupakan negeri akhirat yang kekal dan abadi. Ya ikhwatal iman, hari ini akhirat hanyalah cerita. Dunia adalah kehidupan nyata. Namun nanti dunia tinggallah cerita, yang menjadi kenyataan adalah kehidupan akhirat. Dan itu pasti. Dan yang mendapatinya adalah orang-orang yang sudah berbaring menjadi tanah di atas liang lahat mereka. Ya ikhwatal iman, satu angan-angan mereka, satu angan-angannya orang-orang yang telah meninggal dunia ini. Qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Satu angan-angan mereka ikhwatal iman, tidak dua, bukan tiga. Angan-angan mereka mengatakan, wahai Allah, kembalikan aku ke hidup, kembalikan aku untuk hidup di dunia, agar aku bisa beramal saleh. Kembalikan aku hidup di dunia. Sebelum angan-angan itu ada pada diri kita. Maka inilah nasihat yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqih. Beramallah sesukamu wahai manusia. Sungguhnya engkau akan pasti mendapati amalan yang telah engkau perbuat di atas dunia ini.